Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Selama masa kampanye Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap politik yang dianggap tidak netral. Sikap politik ini membuat pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan yang terburuk sepanjang sejarah. Di tangan pemimpin yang buruk, mereka bisa sewenang-wenang melakukan apa saja demi kepentingan dirinya sendiri. Bahkan mereka bertindak tegas terhadap pihak yang tidak menyetujui kebijakan ataupun gagasan yang sudah dibuatnya. Pemimpin seperti sangat mabuk dengan kekuasaan, sehingga ia akan menghalalkan segala cara untuk menjamin posisi atau bahkan memperpanjang masa jabatannya. Berikut ini deretan pemimpin paling kejam di dunia, bahkan ada yang sampai tega melakukan genosida. Genghis Khan. Genghis Khan adalah salah satu pemimpin paling kejam dan penakluk terbesar dalam sejarah. Ia adalah pendiri dan kaisar pertama dari Kekaisaran Mongol yang memimpin dari tahun-tahun 1206 sampai tahun 1227. Sebagai seorang pemimpin, Khan terkenal dengan kemampuan strategi militer, organisasi, dan penerapan taktik perang yang inovatif. Metode pendaratannya sangat kejam, bahkan sering melibatkan kekejaman massal terhadap penduduk sipil di wilayah yang ditaklukkannya. Seperti mengabaikan besar-besaran, berpura-pura, dan memamerkan total kota-kota yang menolak menyerah. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengalahkan musuh tetapi juga untuk menyebarkan rasa takut dan mencegah perlawanan di masa depan. Tamerlan. Timur atau juga dikenal sebagai Tamerlane adalah pemimpin militer dan pendiri kerajaan Timuriah. Ia menguasai sebagian besar wilayah Asia Barat dan Asia Tengah dari tahun 1370 hingga kematiannya pada tahun 1405. Timur sangat terkenal dengan aksi-aksi brutal yang dilakukan selama militer, termasuk pembunuhan massal terhadap penduduk sipil, pembakaran kota-kota, dan penggunaan taktik bumi hangus. Mengerikannya lagi, dia sering membangun tugu dari tengkorak-tengkorak manusia dari para korban sebagai peringatan atas kemenangannya. Meski terkenal sebagai pemimpin terkemuka di dunia, namun Timur juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di eranya. Attila the Hun. Attila the Hun adalah pemimpin dari suku Hun, sebuah kelompok nomaden yang berasal dari Asia Tengah. Dia memimpin Hun dari tahun 434 hingga kematiannya pada tahun 453. Attila dikenal dengan julukan Gatskotch atau Cambuk Tuhan karena kekejamannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Hun. Dia terkenal sangat kejam karena taktik perang dan serangannya yang brutal terhadap Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Salah satu contoh paling terkenal dari kekejamannya adalah serangan yang dilakukan pada tahun 451, yang dikenal sebagai Pertempuran Chalons yang juga disebut Pertempuran Catalaunian Plains. Kemasyhuran Attila bukan hanya karena kekejamannya di medan perang, tetapi juga karena diplomasi dan taktiknya dalam bernegosiasi dengan kekuasaan kekaisaran yang dia ancam. Dia berhasil memperoleh sejumlah besar emas sebagai upeti dari Kekaisaran Romawi Timur untuk mencegah serangannya. Kekuatan dan ketegasannya membuatnya dihormati dan ditakuti sebagai salah satu penguasa paling berkuasa dan kejam di dunianya. Queen Bloody Mary. Ratu Mary pertama atau juga dikenal dengan julukan Bloody Mary, adalah Ratu Inggris yang memimpin dari tahun 1553 hingga kematian pada tahun 1558. Dia adalah putri dari Raja Henry ke-8 dan ratu pertamanya, Catherine dari Aragon. Mary pertama terkenal karena upayanya yang keras untuk memulihkan Katolisisme di Inggris setelah serangkaian reformasi agama yang dilakukan oleh ayahnya yang telah memisahkan gereja Inggris dari otoritas Paus dan gereja Katolik Roma. Mary pertama mendapat julukan Bloody Mary karena kampanyenya yang kejam terhadap Protestan. Selama pemerintahannya, dia memerintahkan eksekusi ratusan orang yang menolak untuk kembali ke Katolisisme, termasuk melalui pembakaran di tiang. Tindakan-tindakan ini diingat sebagai bagian dari pemahaman agama dan merupakan alasan utama dia dianggap sebagai sosok yang kejam dalam sejarah Inggris.
Vladimir Lenin. Vladimir Lenin adalah tokoh revolusioner Rusia dan pemimpin politik yang memainkan peran penting dalam pendirian Uni Soviet. Dia memimpin setelah Revolusi Rusia Oktober pada tahun 1917 dan menjadi kepala pemerintahan Uni Soviet sampai kematiannya pada tahun 1924. Lenin dikenal sebagai pendiri Partai Bolshevik, yang kemudian menjadi Partai Komunis Uni Soviet. Lenin terkenal karena ideologi dan metodenya yang radikal dalam mencapai tujuan revolusioner, yang mencakup penggunaan kekerasan dan represi terhadap lawan-lawan politiknya. Dia memimpin negara tersebut melalui masa perang saudara dan membangun kembali sosial ekonomi dengan metode yang seringkali brutal. Kebijakan-kebijakannya dalam teror merah dan kampanye-kampanye lainnya menyebabkan kematian dan penderitaan bagi banyak orang, yang membuatnya dipandang sebagai sosok yang kejam oleh banyak kritikus dan kritikus. Kepemimpinan Lenin dan implementasi dari ideologi komunisnya memiliki dampak yang besar terhadap sejarah abad ke-20, terutama dalam terbentuknya Uni Soviet sebagai negara adidaya dunia. Dia terkenal bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena menyetujui dalam merumuskan dan menerapkan teori politik dan ekonomi Marxisme-Leninisme, yang menjadi dasar bagi pemerintahan komunis di Uni Soviet. Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah seorang pemimpin Soviet yang memerintah Uni Soviet dari pertengahan tahun 1920-an hingga kematiannya pada tahun 1953. Stalin naik ke tampuk kekuasaan setelah kematian Vladimir Lenin, menduduki berbagai hal penting dan akhirnya menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis, yang memegang kendali atas seluruh struktur partai dan negara. Stalin terkenal karena kebijakan-kebijakannya yang otoriter dan pemerintahannya yang totaliter, yang mencakup kolektivisasi paksaan pertanian, industrialisasi cepat melalui rencana 5 tahun, dan pembangunan ekonomi yang berpusat pada industri berat. Namun, ia juga terkenal karena pembersihan, teror, dan represi yang luas, termasuk eksekusi massal, penggunaan gulak-kam kerja paksa, dan pembersihan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis, militer, dan warga sipil yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Kekerasan dan kebijakan represif Stalin menyebabkan kematian jutaan orang, baik melalui eksekusi langsung, kelaparan, kerja paksa, maupun deportasi. Kekejamannya, terutama selama periode pembersihan besar Great Purge pada akhir tahun 1930-an, menjadikan Stalin salah satu tokoh paling kontroversial dan dikritik dalam sejarah karena pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kejamnya terhadap rakyatnya sendiri dan terhadap orang-orang di negara-negara yang dikuasai Uni Soviet. Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang pemimpin politik Jerman yang memimpin Partai Nazi dan menjadi kanselir Jerman dari tahun 1933 hingga akhir hayatnya pada tahun 1945. Ia kemudian menjabat sebagai diktator Jerman dengan gelar Führer, pemimpin, setelah mengkonsolidasikan kekuasaan melalui proses yang menghapuskan semua oposisi politik. Hitler memimpin Jerman selama periode yang sangat gelap dalam sejarah, termasuk selama Perang Dunia II, yang dimulai oleh Jerman dengan invasi Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Dia terkenal karena kebijakan ekspansionisnya, ideologi rasis, terutama antisemitismenya yang ekstrim, dan penciptaan kamp konsentrasi dan eksterminasi. Kebijakan ini menyebabkan Holocaust, persaudaraan massal terhadap 6 juta Yahudi dan jutaan lainnya yang dianggap tidak layak, menurut ideologi Nazi, seperti orang Romani, penyandang cacat, komunis, homoseksual, dan lawan politik. Kekejaman dan kebijakan genosida yang dia perintahkan membuatnya menjadi salah satu tokoh paling kejam dalam sejarah. Kekejamannya tidak hanya menyebabkan penderitaan dan kematian jutaan orang tetapi juga mengubah struktur politik dan sosial Eropa secara drastis dan berdampak jangka panjang pada sejarah dunia. Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang pemimpin revolusioner komunis yang memimpin Republik Rakyat Tiongkok. Dia menjadi pemimpin negara tersebut sejak tahun 1949, ketika ia berhasil membangun Republik Rakyat Tiongkok, sampai dengan kematiannya pada tahun 1976. Dia terkenal sangat kejam karena beberapa kebijakannya menyebabkan bencana besar dan kehilangan nyawa yang masif. Salah satu contohnya adalah lompatan jauh ke depan yang dilancarkan pada akhir tahun 1950-an, bertujuan untuk mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi pertanian. Namun, kebijakan ini berakhir dengan kegagalan total, menyebabkan kelaparan massal yang diperkirakan merenggut nyawa puluhan juta orang.
Lalu kebijakan keduanya adalah revolusi kebudayaan yang dimulai pada tahun 1966. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kontrol komunis dan menghapuskan unsur-unsur kapitalis dan tradisional dalam masyarakat Tiongkok, juga menyebabkan penderitaan luas, tersingkir, dan kematian banyak orang. Kampanye kedua ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan Mao dan kekejamannya dalam mencapai tujuan politiknya, yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat Tiongkok. Idi Amin. Idi Amin Dada merupakan sosok diktator yang memerintah Uganda, sebuah negara di Afrika Timur, dari tahun 1971 hingga 1979. Dia naik ke kekuasaan melalui kudeta militer, meremehkan Presiden Milton Obote. Selama masa pemerintahannya, Idi Amin terkenal karena kekejamannya yang luar biasa, penggunaan teror, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diperkirakan bahwa pemerintahannya bertanggung jawab atas kematian antara 100.000 hingga 500.000 orang. Pembunuhan massal, penyiksaan, dan perselisihan terhadap lawan politik, etnis minoritas, dan kelompok-kelompok tertentu menjadi ciri khas rezimnya. Salah satu tindakan kejam yang paling terkenal adalah pengusiran massal penduduk keturunan Asia terutama dari India, dari Uganda pada tahun 1972, yang berdampak besar terhadap perekonomian negara tersebut. Kekejaman Idi Amin tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap rakyatnya sendiri, tetapi juga mencakup perilaku eksentrik dan keputusan politik yang seringkali tidak rasional. Gaya pemerintahannya yang otoriter dan brutal, ditambah dengan kebijakan ekonomi yang gagal, menyebabkan kemunduran ekonomi yang signifikan dan isolasi internasional di Uganda. Diktator terkejam di dunia ini akhirnya digulingkan pada tahun 1979 oleh pasukan pemberontak yang didukung oleh Tanzania, dan dia melarikan diri dari negara itu. Dia hidup dalam visualisasi hingga wafatnya pada tahun 2003 di Jeddah, Arab Saudi. Sosok Idi Amin tetap menjadi salah satu contoh paling terkenal dari kekejaman dan kegagalan kepemimpinan dalam sejarah modern. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet adalah seorang jenderal militer yang memimpin Chili sebagai diktator setelah pemerintahan Presiden Salvador Allende melalui kudeta militer pada tanggal 11 September tahun 1973. Pinochet memerintah negara tersebut hingga tahun 1990. Dia terkenal sangat kejam karena selama masa kekuasaannya, pemerintahannya diubah oleh pelanggaran hak asasi manusia yang luas, termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan penghapusan paksa terhadap ribuan orang yang dianggap sebagai lawan politik. Pinochet dan rezimnya membangun pusat-pusat terpencil dan penyiksaan, menggunakan kekuatan militer dan kepolisian untuk menindas perbedaan politik. Pemerintahannya juga menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal yang kontroversial, meskipun berhasil mengurangi inflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di negara tersebut. Ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pemerintahan Pinochet menyebabkan dia menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern Amerika Latin. Meskipun beberapa orang memuji perubahan ekonomi yang dia lakukan, reputasinya secara luas disebabkan oleh tindakan kejam yang dilakukan terhadap rakyat Chili selama masa kekuasaannya. Pinochet meninggal pada tahun 2006 tanpa pernah diadili atas kejahatan yang ditujukan kepadanya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.